Ditambahi itu tadi. Mungkin. Udah saya rubah-rubah nggak bisa. Nggak bisa. Udah saya rubah-rubah nggak bisa. Enggak, saya nggak ngerti juga itu. Situ juga nggak ngerti. Samun. Udah cabut ya? Coba. Oke. Oh masih. Tadi sini berarti. Oke. Volumenya terlalu keras, terlalu besar. Datang kertas dulu. Biasanya kan ada amplinya, nggak ada itu, nggak ngerti saya. Kita mulai apa nunggu? Mulai sambil jalan ya. Oke. Ya nanti sambil cari merbotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas, dan ceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Asyajji Abdil Qaisi, kepada li Asyajji Abdil Qais, kepada Asyaj Abdil Qais.
Dibungkus terjemahannya apa itu Bu? Asyaj. Ya, Asyaj Abdul Qais. Oh, nggih betul. Berarti betul salah kula nggih. Kepada Asyaj Abdul Qais. Apa kata beliau? Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Inna fika, sungguhnya di dalam dirimu wahai Asyaj Abdul Qais, khaslataini, ada dua hal. Ada dua sifat yuhibbuhum Allah, yang Allah menyukai dua sifat itu. Jadi kalau dua sifat ini ada pada diri kita, Allah suka. Apa itu? Yang pertama al-hilmu, santun. Yang pertama apa? Al-hilmu, santun. Yang kedua wal anatu, sabar. Al-hilmu, santun. Yang kedua wal anatu, dan sabar. Dibungkus anat diartikan sabar juga sama. Kesantunan, sabar dan dua hal itu. Dibungkus apa? Dua hal itu apa? Dua hal itu. Sebenarnya pada dirimu Nggih. adalah sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu kesantunan dan penuh perhitungan, tidak terburu. Oh, nggih, sabar berarti tidak terburu. Saya sengaja nanya, barangkali ada terjemahan yang beda gitu maksud saya. Ternyata intinya sama, tidak terburu-buru itu maksudnya ya sabar itu berarti. Pertama al-hilmu, ini hadits rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Muslimun, Imam Muslim. Yang pertama al-hilmu, santun. Al-hilmu itu, santun itu nanti identik, kalau orang Jawa bilang aris. Wonge aris. Halim itu aris. Aris, santun, ya sabar, tidak tergesa-gesa orangnya. Itu namanya hilm namanya. Pemaaf, itu al-hilmu itu. Wal anatu tadi dia terjemahkan dengan sabar di buku yang saya punya. Kalau dibungkus diterjemahkan dengan tidak terburu-buru itu. Ya intinya sama, sabar, tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi santun, aris, pemaaf, terus sabar, tidak terburu-buru, itu merupakan sifat yang Allah sukai. Pertama kita cek dalam diri kita nih. Mudah-mudahan ada. Pertama sifat santun itu. Yang tadi dikatakan aris, jadi lemah lembut, santun, pemaaf, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dan yang kedua sabar itu. Jadi sama, sabar itu sini maknanya, anat di sini maknanya juga sama, tidak terburu-buru. Dua sifat ini sangat dicintai oleh Allah karena ada satu semacam mahfuzat yang saya tahu. Itu dikatakan al-ajal minasyaiton, terburu-buru itu termasuk dari syaitan. Nah, padahal sifat manusia itu kata Allah ajula. Manusia itu diciptakan oleh Allah serba tergesa-gesa, ajul manusia itu. Tapi ada pengecualian, illal musallin. Ya, berarti kalau kita ingin tidak menjadi orang yang terburu-buru, itu hendaklah kita menjadi orang yang betul dalam sholatnya. Kenapa begitu Ustaz? Ya, karena di dalam sholat ada syariat tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Maka orang yang kebiasaan mentalnya sholat pakai tumakninah, insya Allah tidak akan menjadi orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Di dalam Islam itu ada istilah mensegerakan, tapi ada istilah tergesa-gesa. Di dalam prinsipnya gini, bersegera dalam kebaikan itu barokah, tapi tergesa-gesa dalam berbuat baik itu bisa celaka. Contoh, nah ini kaidah dasar ya, nanti kalaupun ada pengecualian di pada bab tertentu itu beda bab. Ini saya ngomong secara umum. Contoh. Ada 3 hal yang dalam Islam itu disunnahkan untuk disegerakan. Sholat, bayar utang, pengurusan jenazah. Betul ya? Termasuk menikahkan, menikahkan anak jika sudah waktunya menikah. Sholat, bayar utang, pengurusan jenazah, anak kalau sudah waktunya menikah. Terus ada lagi
mandi junub, mandi hadas besar, terutama mandi junub itu disegerakan. Kalau haid kan nunggu sampai yakin betul. Junub disegerakan, sunnah disegerakan. Wis, sekarang perhatikan. Puasa Pak, puasa kan. Ya wis masuk juga wis. Emang ya memang betul, tidak salah mensegerakan. Oke, tidak apa-apa. Saya masukkan juga. Nambah terus nanti, tidak apa-apa. Kan pengetahuan fikih kita alhamdulillah beda-beda, banyak yang ngaji alhamdulillah. Saya terangkan yang pertama, guys, mensegerakan sholat. Bagus apa bagus? Bagus. Tapi kalau tergesa-gesa sholat, Ya. tidak bagus. Tidak bagus. Bahkan mendatangi sholat aja kata Nabi suruh tenang kan? Ketika ada beberapa sahabat yang buru-buru itu, tidak usah gitu, tenang saja. Walaupun sudah komat, jalan dengan santai, tenang saja. Karena pengalaman yang sudah kalau buru-buru ya sampai di soft itu nggak usah. Sholatnya sendiri tergesa-gesa bisa celaka. Jadi mensegerakan sholat barokah, tergesa-gesa sholat bisa celaka. Ini jangan dipukul rata ya, karena kalau dipukul biasanya nggak rata, biasanya benjol. Yang kedua tadi bayar utang, mensegerakan bayar utang barokah. Tergesa-gesa barokah kalau tidak apa-apa kalau tergesa-gesa masih barokah. Ini saya bilang tadi pengecualian. Jadi segera bayar utang barokah. Tergesa-gesa barokah tidak apa-apa. Ada orang itu tidak tenang kalau belum bayar utang itu. Begitu punya duit segera bayar utang. Kadang pagi malam punya duit, malam itu segera dia bayar utang. Kalau dulu datang ke rumah, sekarang tinggal transfer kan SN. Tergesa-gesa. Kalau ini masih barokah tidak apa-apa. Mensegerakan menikah barokah. Tergesa-gesa menikah saya celaka. Iya. Segera menikah itu maksudnya bagaimana? Sudah ketemu calonnya, cocok, mantep, bismillah segerakan. Jangan ditunda-tunda. Mantep, bismillah segerakan. Kalau udah mantep. Kalau bahasanya Nabi, kalau kamu udah rela dengan agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya kamu rela, bismillah segerakan. Iya, pokoknya wis mantep Bu. Bismillah mantep segerakan. Masih ragu-ragu tunggu dulu. Istikharah dulu, musyawarah dulu. Kalau mantep bismillah segerakan. Ada yang lamar putri jenengan, biarpun kaya, biarpun tampan, biarpun keturunan baik-baik, asal soleh terima jadi mantu. Nah, itu rumus itu. Lah kan gitu? Dah gitu. Ya biarpun kaya, biarpun keturunan baik-baik, biarpun dia tampan, asal soleh terima jadi menantu. Bismillah segera. Kalau tergesa-gesa menikah bagaimana maksudnya Ustadz? Pertimbangannya panik. Pertimbangannya panik. Aduh saya mau piro durung rabi-rabi. Akhirnya panik. Main sabet siapa aja. Enggak boleh. Itu bisa celaka. Segera menikah barokah, tergesa-gesa menikah bisa celaka. Terus kemudian pengurusan jenazah, mensegerakannya barokah. Tergesa-gesa masih diperkenankan, tapi jangan tergesa-gesa banget ya. Kalau tergesa-gesa masih dibenarkan, tapi jangan usah tergesa-gesa banget. Karena jenazah yang baik itu ketika diurus jenazahnya itu dia ketika dipikul terutama saat mau dibawa ke kuburan dia berkata qaddimuni cepetan. Makanya sunnahnya kalau dalam kitab at-tadhkirah membawa jenazah itu tidak boleh buru-buru sampai ngos-ngosan, tapi jangan lambat juga. Kalau lambat nanti kayak orang agama sebelah. Kalau buru-buru kasihan yang mikul, tanpa kasihan, ya segera saja. Agak tergesa-gesa masih nggak apa-apa, ya. Agak tergesa-gesa. Karena memang jenazah yang baik itu kalau saat mau dibawa ke kuburan dia pasti hadisnya sahih. Dia berkata, qaddimuni cepetan. Itu yang keempat. Siapa lagi tadi Bu? Berbuka ya? Ya berbuka. Mandi junub dulu. Ini ulangan. Mandi junub termasuk yang sunnah disegerakan. Tapi nggak usah tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu buru-buru, nggak usah. Pokoknya segera aja. Tergesa-gesa takutnya kepleset nanti jatuh. Segera aja. Tapi nggak usah tergesa-gesa. Tapi kalau ditunda bagaimana Ustaz? Boleh. Tidak wajib ya. Tidak haram kalau ditunda. Karena Nabi pernah menunda juga, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau junub dan beliau sedang tidak berkenan segera mandi,
biasanya beliau wudu, ya wudu baru kemudian nanti mandi setelahnya itu, setelah beraktivitas yang lain-lain itu seperti itu. Terus kemudian yang kelima, yang keenam tadi berkaitan dengan apa tadi Bu? Berbuka. Nah kalau berbuka ini masuk dalam kategori yang apa ini? Masuk dalam kategori apa? Disegerakan. Kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, selalulah umat ini dalam keberkahan selagi yang bersangkutan itu disegera. Nah, tapi dosa-dosa tergesa-gesa, nanti takutnya tersedak, tergesa-gesa. Nah, tapi secara umum rumusnya tadi mensegerakan kebaikan barokah, tergesa-gesa bisa celaka. Nah, manusia itu disyariatkannya segera, bukan tergesa-gesa. Ibu kalau pernah baca Syama'il Muhammadiyah, ciri sifat jalannya Nabi itu tidak nyeret, kakinya diangkat. Beliau itu tidak seperti jalannya orang yang terburu-buru, tapi juga tidak seperti jalannya orang yang malas. Nah, Nabi itu terkenal jalannya cepat, Bu. Nabi terkenal jalannya cepat, tapi cepatnya itu tidak seperti orang yang terburu-buru. Nah, jadi cepat tapi tidak seperti orang. Ada yang mengatakan Nabi itu kalau jalan seperti orang yang turun dari gunung, nunduk Nabi itu jalannya, nunduk terus cepat jalannya, tapi tidak tergesa-gesa. Tidak seperti jalannya seorang pemalas dan juga tidak seperti jalannya orang yang tergesa-gesa, tapi cepat jalannya Nabi. Dan langkahnya itu sandal diangkat. Jadi kalau jenang mimpi ketemu dengan Nabi, terus kok jalannya diseret, seret bukan Nabi berarti itu. Nabi itu diangkat, kakinya diangkat, jalan sandalnya diangkat. Allahu Akbar. Aduh, Ustaz, nggih monggo. Nggih. Aktivitas betul. Aktivitas itu di dalam rumah atau di luar rumah? Bagus. Kalau di luar rumah saya pernah coba agama tidak boleh, tapi nggak tahu. Nggih, sampun? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami aktivitas di dalam rumah seperti makan, minum, tidur, seperti itu yang dimaksud. Atau masak tadilah. Yang saya dimaksud itu yang saya tahu. Kalau di luar rumah, wallahu a'lam bishawab. Kalau secara hukum sih tidak apa-apa yang saya pahami, tidak apa-apa. Cuman jangan sampai beraktivitas yang menyebabkan terlarang seperti masuk ke dalam masjid. Seperti sholat kan tidak boleh kalau junub. Nah, kecuali haid, itu ulama masih beda pendapat. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Pun, ya jadi nggih monggo. Enggak apa-apa, kalau itu enggak apa-apa. Tergesa-gesa enggak apa-apa enggak gitu. Barokah enggak. Nama? Bagus bayar utang tergesa-gesa itu bagus. Bagus, segera bagus, tergesa-gesa bagus. Itu barokah Allah, barokah. Kan ada orang itu bayar utang itu senangnya nunda-nunda itu loh. Nah, itu tidak boleh, dalam Islam namanya matrul ghani zulmun. Menundanya orang yang mampu untuk bayar utang kok tidak segera bayar utang itu zalim, tidak boleh. Ngoten nggih? Lanjut. Wa an Aisyah. Jadi saya ulang, ada dua sifat yang Allah itu suka banget. Yang pertama santun, yang kedua sabar. Intinya tidak terburu-buru, aris, pemaaf, lembut dan seterusnya. Allah senang sama orang-orang yang kayak gitu itu. Santun dan sabar, intinya apa tadi? Tidak tergesa-gesa, tapi tetap bersegera dalam kebaikan, tapi tidak tergesa-gesa. Terus kemudian santun, aris, lembut, pemaaf itu halim, hilmun itu begitu mana. Bun, lanjut. Wa an Aisyah, dan kita kan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Innallaha, sungguhnya Allah rafiqun, zat yang maha lembut,
Zat yang maha lembut, maha halus, maha lembut gitu. Terjemahan itu apa? Maha lembut betul nih, lembut orang pribadi. Allah itu zatnya lembut. Innallaha rafiqun, sungguhnya Allah itu rafiqun, lembut. Yuhibbur rifqa, senang dengan aneka kelembutan fil amri, dalam segala urusan kullihi seluruhnya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Allah itu zat yang maha lembut dan senang dengan aneka kelembutan dalam segala urusan. Saya mau terangkan dulu nggih. Lembut dan tidak lembut ini sependek yang saya pahami, karena ini masalah akhlak ya Bu ya. Ini yang lahir dari dalam hati ya. Tulus, lembut, ikhlas, kasih sayang, penuh cinta itu dalam hati maksudnya. Bukan sekedar abang-abang lambe. Nah, abang-abang lambe itu apa? Pura-pura di bibir ya. Saya ulang, titik tekan akhlak dalam hal ini berkaitan dengan kelembutan Bu ya. Itu ada di dalam hati nggih. Dasar hatinya lembut, santun, pemaaf, penuh kasih sayang dan lain-lain, yang baik-baik Bu. Jadi bukan sekedar abang-abang lambe. Bukan sekedar apa Bu? Abang-abang lambe. Saya mau tanya sekarang, orang kalau mau nipu itu ngomongnya lembut apa enggak ya? Iya, yang pengalaman nggak tipu nggih. Nggih Bu Haji, kula niki anu, ujung-ujungnya ternyata mau nipu dia. Ada udang di balik peyek. Iya. Allahu Akbar. Politisi itu yang pas kampanye ngomongnya apa, begitu selesai, begitu jadi kenyataannya bagaimana? Ngomongnya saat kampanye lembut apa enggak? Oh, lembut. Sebagian lembut mereka. Rayuan gombal. Gombalnya gombal mukiyo ya. Jadi makanya titik tekannya bukan pada apa? Tapi pada apa? Nah, itu dulu. Maka ada enggak orang ngomongnya lembut tapi nyelekit? Ada. Omongnya lembut tapi di hati rasanya nyelekit. Kenapa? Karena dari hati yang memang kotor gitu. Bisa dipahami mboten? Maka kelembutan dalam hati yang lahir dalam bentuk sikap ucapan yang penuh kasih sayang, itulah yang dimaksud dengan kelemah lembutan yang sejati. Dan di antara ciri orang yang dirahmati oleh Allah adalah di hatinya dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saat menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 159, bunyi ayatnya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Betul, ayatnya ngoten bagusnya. Nggih. Kata Allah dalam ayat itu terjemahannya, maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Maksudnya apa itu? Kata Imam Nawawi, di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Saya ulang, di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, kata Imam Nawawi, berangkat dari surah Ali Imran ayat 159 itu, ciri orang yang dirahmati oleh Allah itu, kata Imam Nawawi, adalah di hati orang itu akan dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang. Dan teko itu akan mengeluarkan isinya. Teko itu akan mengeluarkan isinya. Jadi kalau isinya kopi, yang keluar kopi. Kalau isinya susu, yang keluar susu. Kalau isinya teh, yang keluar teh.
Kalau isinya air comberan, yang keluar juga air comberan. Itu teori dasar itu. Jadi kalau hatinya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang serta aneka kebaikan, yang keluar dari mulutnya pasti baik. Dan kalau maaf di mulutnya keluarnya kotor, kasar, roknya double ya. Itu biasanya memang hatinya ya kotor, hatinya memang kasar biasanya. Bahkan bisa jadi juwahad pakai dal. Sangin jahatnya. Iya, bisa jadi begitu. Umumnya itu maksudnya. Sehingga kalau pakai kaidah dasar ini tidak ada istilah yang mengatakan dia mulutnya aja begitu tapi hatinya baik gitu. Kalau menurut teori ini tidak masuk itu sebenarnya. Walaupun mungkin tapi tidak masuk gitu, umumnya. Saya ngomong umumnya loh ya. Kenapa? Karena adz-dzahir yadullu 'alal batin. Apa yang tampak di permukaan itu menunjukkan isinya itu. Ya kita kan kalau bahasanya Sayyidina Umar radhiyallahu an, al-ana nahnu nahkumu bidz-dzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Hari ini sejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah, Sayyidina Umar mengatakan mulai sekarang kita tidak bisa menghukumi yang batin. Yang mulai sekarang kita hanya menghukumi yang tampak-tampak saja. Yang batin itu urusan Allah sudah. Maka bagaimana mungkin kita akan mengatakan dia baik kalau yang keluar dari mulutnya tidak baik? Maka selama yang keluar dari mulutnya baik, insya Allah isi hatinya adalah baik. Walaupun saya ulang, kalau kita pakai teori dasar ini begitu memang kaidahnya, walaupun nanti kalau kita bicara praktek mungkin ada orang-orang yang tertentu yang memang gaya ngomongnya kayak gitu tapi orangnya baik, mungkin saja ada. Atau sebaliknya ada orang yang tampak ngomongnya lembut tapi hatinya bosok, ya ada juga mungkin. Ya tadi itu. Tapi saya ulang, kan kita bukan, hati itu bukan wilayah kita. Wilayah kita dari mana? Dari yang tampak-tampak itu. Nah, untuk kitanya saja perbaiki hati kita, karena itu inti dari akhlak. Orang kalau hatinya baik, bersih, santun, penuh kasih sayang, insya Allah yang keluar dari kata-katanya, dari tulisannya, dari sikapnya, insya Allah semuanya baik. Insya Allah. Pun bisa dipahami ya? Pun itu intinya itu. Jadi akhlak yang mulia itu terletak pada hati yang pokoknya itu. Bukan semata-mata perbuatan zahir. Karena saya ulang, ada banyak orang yang tampak lembut omongannya tapi nyelekit, menusuk misalnya. Ngomong kayak alus-alusan ning judese gak karu-karuan. Ngomongnya halus ning ngapusi. Ngomongnya halus tapi ya gitu, semacam-macam. Pun lanjut. Wa anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Jadi bersikap lembut, maaf saya ulang, bersikap lembut dalam segala hal tadi itu sangat penting, nggih. Sangat penting. Dan Allah menyukai semua aneka kelembutan tadi itu. Dan bahkan ada satu nasihat dari ulama yang pernah saya baca itu gini. Kadang yang lebih penting dari sekedar nasihat itu adalah menyampaikannya dengan kelembutan, kata para ulama itu gitu. Kadang isi nasihatnya tidak bisa dimengerti, tapi lembutnya penyampaian itu membuat orang itu sudah merasa mendapatkan solusi. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ada orang kalau ngomong itu lembut sekali. Saking lembutnya, dan tulis ini lembut yang tulus dari hati maksudnya ya, ketulusan dalam hati. Itu kadang nasihatnya itu nggak dimengerti. Tapi karena lembut cara penyampaiannya itu bisa menenteramkan hati. Sehingga orang yang dinasihati itu sudah mendapatkan ketenangan dari lembutnya penyampaian itu kadang. Ngerti nggih? Kadang seperti itu. Wa anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Innallaha, sungguhnya Allah
Rafiqun, zat yang maha lembut, yuhibbu rifqa, senang dengan kelembutan, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unfi, dan Allah akan berikan kepada kelembutan itu apa-apa yang Allah tidak berikan kepada kekerasan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa, dan apa-apa yang tidak Allah berikan kepada selain kelembutan tadi itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Orang itu kalau mau bersikap lembut dicintai oleh Allah, dan Allah akan berikan kepadanya apa-apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang kasar, dan bahkan tidak Allah berikan kepada sifat-sifat yang lain. Saya mau terangkan, saya itu tidak satu orang ya, saya tahu beberapa orang yang saya tahu orangnya baik, baik, dermawan orangnya itu, suka membantu, baik, dermawan, suka menolong, suka membantu orangnya itu. Saya kenal baik beberapa orang, tidak satu orang, beberapa orang. Cuman karena sikapnya yang kasar, omongannya, perbuatannya, kadang ya sak tangan-tangan barang kasar, jadi omongnya kasar, terus kadang tindakannya ya kasar gitu, termasuk kepada orang yang dibantu gitu. Nah itu menjadikan kebaikan itu seperti hilang gitu loh, seperti nggak dianggap gitu loh. Itu real, saya melihat sendiri itu, beberapa orang begitu itu. Kalau alhamdulillah, masya Allah, saya termasuk masih tetap mengakui kebaikannya. Tapi beberapa orang nggak nanggap kebaikan itu. Padahal orangnya itu saya tahu sendiri, rajin membantu, ya dermawan, baik, orang itu baik, orang itu rajin membantu, rajin nolong ke saudaranya, ke temannya, rajin nolong ke saudaranya, ke temannya, ke tetangga-tetangganya rajin nolong. Tapi ngomongnya itu memang kasar, ngomongnya itu keras, orangnya keras. Dan kadang tindakannya juga keras juga, kadang itu. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kebaikan beliau yang luar biasa, menurut saya luar biasa kebaikannya. Itu gak dianggap, termasuk oleh orang-orang yang dibantu. Bahkan beberapa merasa sakit hati gitu dengan sikapnya dia itu. Allah, ini pelajaran berharga buat kita ya. Allah, ini pelajaran berharga buat kita. Jadi ya betul kata Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti orang yang kita bantu. Ya kalau dalam konteks keluarga, suami ke istri, omongannya ya dijaga. Ini harusnya kalau ada suami saya ngomong gini ini harusnya. Tapi karena saya suami, saya ngomong diri saya sendiri aja lah. Ya. Itu jangan sampai mentang-mentang karena sebagai seorang suami yang menafkahi istri dan istri tidak bekerja terus ngomong ke istri seenaknya. Jangan. Itu ngerinya nanti kembali pada dirinya sendiri. Itu hati-hati. Nah, orang tua ke anak juga sama. Jangan mentang-mentang anak masih butuh biaya dari orang tua. Terus orang tua sedang ngomongin sengaknya anak itu tidak usah gitu. Bahwa sebagian mereka belum mandiri ya berproses, bertahap. Bahwa kadang orang tua masih membantu ya tidak apa-apa, mungkin namanya anaknya sendiri mau gimana lagi, doakan terus itu. Ya, orang tua kalau paham fikih, betul-betul paham fikih itu ada di bab tentang nafkah itu, dimana kalau anak tidak mampu, orang tua mampu, anak tetap wajib dinafkahi oleh orang tua gitu. Sampai kapan ya? Sampai orang tua yang mati atau anaknya yang mati duluan gitu. Tentu semoga Allah berkahi anak-anak kita semua, panjang umur yang barokah, sehat walafiat, dan bermanfaat bagi agama dan umat ila yaumil qiyamah seluruhnya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah kita doakan. Allah, jadi jangan mentang-mentang kita banyak berjasa kepada saudara, kadang meremehkan saudara. Kadang ke saudara itu ngomongnya saenake dhewe. Mentang-mentang banyak membantu saudara. Yang lebih parah lagi anak yang banyak bantu orang tua, berbakti maksudnya. Karena merasa orang tua semuanya dia yang bantu, terus ke orang tua ngomongnya kadang saenake dhewe. Nauzubillah min syarri dzalik, tidak boleh. Makanya jenengan kalau baca surah An-Nisa
ayat 36. Coba baca surah An-Nisa ayat 36. Itu ada ayat yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Baca terjemahnya coba, siapa? Fokus. Monggo fokus. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, musafir, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. Menarik. Dalam ayat ini kan ada pernyataan agar kita ini memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Begitu bicara memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama, menarik dalam ayat itu dikatakan di akhirnya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang suka membanggakan diri. Karena fitrah manusia itu, fitrah manusia itu kalau udah merasa berjasa pada banyak orang, membantu banyak orang, itu merasa terus jumawa gitu loh. Rumongso napa adigang adigung adigung. Rumongso rumasangnya dia itu sudah wah gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang bersangkutan akhirnya merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang harus dihormati gitu. Nah, sehingga kemudian itu tidak dibenarkan oleh syariat. Makanya kalau merasa dengan izin Allah bermanfaat bagi banyak orang, itu patutnya bersyukur, bukan takabur gitu loh. Bersyukur pada Allah karena kita masih diizinkan bermanfaat oleh Allah bagi banyak orang. Alhamdulillah kita masih bermanfaat bagi keluarga. Alhamdulillah kita masih jadi harusnya kita itu senang, bersyukur gitu maksudnya, karena kita masih diizinkan bermanfaat, bukan malah takabur gitu, bukan malah sombong, bukan malah terus merendahkan orang yang kita bantu gitu, seperti itu. Dan saya melihat sendiri bagaimana kemudian orang-orang yang tadinya suka menghina itu akhirnya menjadi terhina gitu. Saya pernah ngisi kajian di daerah Jati Bening baru, itu ada satu keluarga yang mengundang saya, beliau cerita sama saya. Orangnya masya Allah berada lah gitu ya. Cerita dulu Ustadz, pas ayah saya meninggal, saya yatim Ustadz, ayah saya meninggal. Saya main ke rumah saudara saya, diusir saya Ustadz sama paman saya, sama om saya. Dihina saya Ustadz, dihina, diusir. Saya datang sama ibu saya ke rumah saudara saya, ke om saya, dihina, diusir saya. Sekarang Ustadz, mereka terbalik, mereka yang sekarang miskin, mereka sekarang yang terhina, sementara saya alhamdulillah masya Allah dimuliakan oleh Allah. Dalam arti diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan itu kalau dibalik oleh Allah mudah sekali, dan itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Makanya saat kita berada di atas, saat kita berada di atas kemampuan yang melebihi yang lain gitu, dan kita banyak membantu sesama, atau sedang naik daun dan saya nggak tahu kenapa daun kok dinaiki. Nah, itu jangan takabur gitu loh. Jangan apa? Takabur, tapi perbanyak syukur. Kenapa syukur? Karena alhamdulillah kita masih dipakai oleh Allah untuk bermanfaat bagi banyak orang. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Kemudian wa anha, dan ceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa anha bukan Bu, masih yang hadis keempat kan? Hadis keempat. Wa anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna rifqa, sesungguhnya sifat lemah lembut itu, la yakunu, tidaklah dia ada, fi syai'in,
di dalam sesuatu illa zanahu, kecuali dia akan menghiasi sesuatu itu. Wala yunza'u, dan tidaklah dicabut sikap atau sifat lemah lembut itu min syai'in, dari sesuatu, illa syanahu, kecuali akan memperjelek sesuatu itu. Hadisnya rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jadi telah meriwayatkan hadis ini siapa? Muslimun, Imam Muslim rahimahullah. Ibu, kata Nabi dalam hadis ini, kalau siapapun, kita aja siapapun, al-kamalim hukum riwayat, siapapun yang di dalam dirinya ada kelemah lembutan, maka sikap dan sifat lemah lembut itu akan memperindah dirinya. Gitu aja deh. Ini mafhum riwayat ya. Dan tiadalah seseorang itu dicabut sifat lemah lembut darinya, kecuali ketiadaan sifat dan sikap lemah lembut itu akan memperburuk dirinya. Orang itu kalau lembut lahir batinnya, santun lahir batinnya, itu akan memperindah kepribadiannya. Dan sebaliknya, orang yang kasar, yang tercabut kelemah lembutan darinya, itu akan menjadi buruk kepribadiannya, sehingga tidak menarik. Saya ulang, ini kaidah dasar dulu, ini kaidah dasar. Dan yang dimaksud kelemah lembutan di situ adalah kelemah lembutan yang ada di dalam hati yang dimaksud. Karena kalau ngomong akhlak kita ngomong hati. Nah, baru tercermin dalam sikap. Gitu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu, Bu, tampak dalam tanda kutip ya, keras. Tapi kerasnya beliau itu lahir dari kelembutan, sehingga kerasnya itu tidak zalim. Sehingga siapapun yang baik di dekat beliau merasa aman. Yang takut kan orang yang zalim kalau pada Sayyidina Umar itu. Demikian juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, itu semua hatinya lembut itu, mudah menangis semua itu. Dan Sayyidina Umar itu kalau marah, ada yang teriak Allah, langsung enggak marah. Itu betapa marahnya beliau itu, bukan marah karena nafsu, tapi marah karena memang ada hal yang dia harus marah gitu. Dan jangan dikira orang yang lembut tidak bisa marah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dikenal sebagai sahabat yang sangat lembut hatinya. Tapi beliau bisa memimpin perang, memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi saya ulang, kelembutan di sini yang lahir dari hati yang betul-betul lembut, yang tercermin dalam sikap kelembutan, yang walaupun tampaknya dia kasar, tapi karena dasarnya lembut, maka kasarnya itu tidak zalim. Tapi kerasnya itu keras yang sifatnya itu justru melindungi dan tidak merendahkan orang yang memang patut mendapatkan perlindungan. Tegas itu. Bisa dimengerti insyaallah ya. Nah, tapi secara umum kaidah dasarnya lembut dalam hati dan sikap, lembut dalam hati dan ucapan, itu rumus dasarnya. Maka saya ulang sekali lagi, orang yang dipenuhi dengan kelembutan seperti itu pasti indah pribadinya. Jadi orang yang dihiasi dengan ucapan yang lembut, tulisannya lembut, sikapnya lembut, hatinya lembut, orang yang seperti ini indah pribadinya. Siapapun senang di dekatnya, siapapun senang memandangnya, siapapun senang punya hubungan dengan yang bersangkutan. Dan siapapun merasa aman dekat dengan orang ini, siapapun merasa nyaman dekat dengan orang ini. Kenapa? Karena sikap lembut yang muncul dari hati, ucapan dan perbuatannya. Allahu Akbar. Tapi sebaliknya, kalau kelembutan dicabut dari hatinya, saya ulang ini akhlak ya, dicabut dari hatinya, maka mulailah yang keluar itu kata-kata yang kasar, sikap yang kasar, yang penuh dengan merendahkan. Bahkan andekan pun yang keluar dari mulutnya lembut, itu lembutnya bukan berdasar ketulusan hati, tapi karena ada maunya. Itu yang disebut dengan apa? Abang-abang lambe.
atau lembut ngomongnya, tapi karena dasar hatinya memang kasar, keluar kata-kata yang lembut karena orangnya memang sehari-hari ngomongnya lembut, tapi nyelekit, nyelekit, menusuk, sengak, ngomongnya lembut tapi sengak. Naudzubillah min syarri dzalik. Macam-macam nggih. Napa macam-macam. Makanya saya ulang, dalam hal ini terutama terkait dengan sikap hati, sifat yang ada di dalam hati. Nah, sekarang pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya supaya hati kita lembut gitu nggih? Ya. Bagaimana caranya supaya hati kita lembut? Saya ingin berangkat pertama dari firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Maryam. Surah Maryam ayat 96. Surah Maryam surah ke-19 ayat 96. Allah berfirman, innal ladzina amanu, betul innal ladzina amanu ya? Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Terjemahnya bagus kamu? Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Ya. Asal beriman dengan baik dan benar, dan asal beramal soleh dengan baik dan benar, syaratnya itu, maka Allah yang Maha Rahman akan meletakkan dalam hatinya wuddan. Apa wud itu? Rasa cinta dan kasih sayang. Itu wud namanya, wuddan namanya. Artinya apa ini Ustaz? Begini, ini rumus. Orang itu asal beriman kepada Allah dengan baik dan benar, terus beramal soleh dengan baik dan benar, mestinya lebih kalau semuanya benar, akan Allah hadiahkan dalam hatinya rasa cinta dan kasih sayang dalam hatinya. Kok ada orang maaf merasa sudah beriman kepada Allah, terus belajar akidah lah kalau bahasa kita, sudah beramal soleh, rajin ibadah, kok hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, sikap yang kasar dan macam-macam, berarti saya mohon maaf ya, mungkin masih ada yang salah dalam dia berakidah, mungkin masih ada yang salah di dalam dia beribadah. Karena saya ulang, harusnya kalau orang itu beriman kepada Allah dengan baik dan benar, harusnya kalau dia beramal saleh dengan baik dan benar, dalam hati orang itu akan ditanamkan oleh Allah rasa cinta dan kasih sayang, harusnya. Maka saya ulang Bu ya, kalau ada orang merasa sudah beriman, sudah belajar ilmu akidah, sudah belajar tauhid, terus dia sudah berusaha beramal soleh, rajin ibadah, rajin berbuat baik pada sesama misalnya gitu ya, tapi kok di hatinya jauh dari kelembutan dan kasih sayang, maka patut dipertanyakan, jangan-jangan ada yang salah dalam dia belajar ilmu akidah, atau dia belajar pada orang yang salah, dan jangan-jangan masih ada yang salah dalam ibadahnya. Ustaz, apa ada orang kayak gitu yang tampak berakidah, yang tampak beribadah dengan semangat tapi rusak akhlaknya? Jawabannya ada. Dulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dalam hadis sahih Muslim, tokohnya namanya Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir ini dalam hadis sahih Muslim disebutkan ini orangnya ahli ibadah. Orangnya ahli ibadah. Suatu saat dia songong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, menasihati Nabi Muhammad dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Saat itu Nabi membagi rampasan perang, dianggap tidak adil oleh Dzul Khuwaisir, terus mengatakan, "Berlaku adillah wahai Muhammad," atau kama qala. Ada beberapa redaksi di antaranya itu. Nabi itu bersabda menimpali ucapan orang itu, "Kalau kamu anggap tidak adil, terus siapa yang bisa lebih adil dari saya? Kalau Nabi saja dianggap tidak adil, terus siapa yang bisa
lebih adil dari saya. Bisa dimengerti? Maka kalau sebentar katakan Pak, kunci sepeda, ada alarm bunyi. Sebentar nih. Jadi dikatakan i'dil ya Muhammad, berlaku adil engkau wahai Muhammad. Itu tokohnya namanya Dzul Khuwaisir namanya. Tokohnya Dzul Khuwaisir. Terus saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu an mengatakan, izin ya Rasulullah. Termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu an, izin ya Rasulullah, saya penggal kepalanya. Karena termasuk songong sama Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, tidak usah. Nanti kalau kalian diberi umur panjang, kata Nabi, setelah ini kalian akan melihat orang-orang seperti dia, kata Nabi. Jadi kalau kalian diberi umur panjang oleh Allah, nanti kalian akan melihat orang seperti dia. Yang kalau kalian lihat sholat mereka, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Ya. Itu sahabat kan sholatnya udah luar biasa. Itu kata Nabi, kalau kalian melihat sholat mereka, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Kita nggak usah ngeliat orang lain ya, lihat diri sendiri aja ya, koreksi aja. Kalau kalian lihat bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya, di permukaan aja. Mereka telah keluar dari agama ini seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Jadi mereka lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Nanti di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kelompok itu namanya adalah Khawarij. Khawarij itu dalam riwayat An-Nasa'i. Ini pengalaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya baca dalam riwayat An-Nasa'i. Orang-orang Khawarij itu, kata Ibnu Abbas, saya lihat mereka itu tampak kelelahan di wajahnya karena beribadah kepada Allah. Orang Khawarij itu. Saya melihat tampak di wajah mereka kelelahan karena beribadah kepada Allah.
Itu kata Ibnu Abbas. Tapi tatapan mata mereka penuh dengan kebencian. Raut wajah mereka penuh dengan permusuhan. Tutur kata mereka penuh dengan caci makian. Jadi ada yang mengherankan di situ itu. Aneh itu, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu yang juga rajin beribadah itu kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud. Para sahabat Nabi itu bekas sujudnya bukan jidat hitam di jari, itu bukan. Bekas sujudnya dimaksud adalah raut wajahnya penuh dengan persaudaraan, tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Itu para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu ruhama'u bainahum, walaupun asyidda 'alal kufar, tapi ruhama bainahum. Itu yang Allah bilang simahum fi wujuhi min athari sujud. Di samping tafsirnya nanti di akhirat wajahnya bercahaya, tapi di dunia wajahnya seperti itu, sifat-sifat wajah para sahabat Nabi. Nah, ini lebih rajin baca Al-Qur'annya, lebih rajin ibadahnya, tapi kok raut wajahnya penuh dengan permusuhan. Tatapan matanya penuh dengan kebencian, tutur katanya penuh dengan caci makian. Kok aneh? Rupanya kata kuncinya, semua yang dia pelajari, semua yang dia lakukan itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Maksudnya apa? Dia tidak pernah melibatkan ruhnya, hatinya dalam beribadah kepada Allah. Dia baca Al-Quran, tapi tidak pernah dia masukkan dalam hatinya untuk direnungkan, untuk diimani, untuk dia pelajari ilmu akidah dan ilmu tauhid, tapi sebatas di sini, tapi tidak pernah dia tanamkan di sini, sehingga tidak tercermin dalam sikap, tidak tercermin di dalam sikap. Itu seperti itu. Makanya kita semua Bu ya, kalau kita belajar akidah, belajar tauhid dengan baik dan benar, itu jangan semata-mata kita pelajari secara teori, tapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan keyakinan penuh bahwa kita ini mengimani semua itu lahir batin gitu loh, tidak hanya sebatas teori gitu. Allahu Akbar. Demikian juga ketika kita bicara tentang Al-Quran gitu. Ibadah juga, jangan cuma sebatas dibaca di lisan, memperbagi tajwid, dan itu bagus, tapi libatkan hati juga untuk membacanya, merenungkannya, berusaha untuk mengamalkannya, mentadabburinya, itu seperti itu. Ketika kita sholat, jangan cuma hadapkan badan kita kepada Allah, tapi ruh kita diajak untuk menghadap kepada Allah. Itulah kiranya Bu, kenapa kita mesti belajar namanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan pembersihan jiwa ini mesti diamalkan Bu, tidak cuma sekedar teori. Saya mohon maaf, betapa banyak orang yang tampak dia belajar akhlak, tapi tidak tercermin dari mulutnya, dari tulisannya. Dari mana kita tahunya? Dengan ringannya lisannya merendahkan muslimin yang lainnya, dengan mudahnya lisannya menfitnah muslimin yang lainnya, dengan mudahnya tulisannya merendahkan dan mendiskreditkan muslimin yang lainnya. Kadang saya nggak habis pikir, ini orang-orang apa nggak merasa betapa hisabnya berat ketika dia menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, ketika dia menfitnah kaum muslimin, ketika dia menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Apa mereka tidak khawatir itu? Itu yang sempat terpikir oleh saya itu ketika saya melihat fenomena-fenomena seperti itu. Ya cuma kita nggak usah melihat orang lain, itu anggap itu hal yang terlanjur kita lihat gitu ya. Sekarang kita lebih fokus kepada bagaimana kitanya saja. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu gitu maksudnya. Kita fokus di situ aja. Karena makanya saya ulang tadi, bagusnya orang dalam berakidah dan beribadah mestinya tercermin dalam akhlak yang mulia. Dan saya ulang, berarti ada yang salah dalam ibadah dan berakidahnya kalau belum tercermin akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Bisa dimengerti nggih? Nggih, monggo silahkan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silahkan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Nggih, monggo.
Sambung. Saya pernah sampaikan di sini bahwa marah itu bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu marah-marah. Nah, apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah itu marahnya tanpa amarah. Marahnya fokus dan marahnya itu memberikan solusi. Itu baru namanya marah yang benar. Tapi kalau ibu marahnya pakai amarah, nggak jelas dimarah-marah, tahu-tahu marah. Sudah gitu marahnya nggak fokus. Udah gitu marahnya nggak ngasih solusi, itu tentu tidak benar. Maka kalau marahnya ibu pada seseorang itu marah yang benar, artinya ibu ada alasan untuk marah sama dia terkait dengan sikap dia yang tidak baik atau sifat dia yang tidak baik. Itu namanya ibu marah yang benar. Dan itu pun ibu marah karena fokus pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Kalau orangnya setelah dia tobat, dia udah minta maaf sama ibu, ya ibu tetap kembali mencintai yang bersangkutan, tidak membenci lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Pak, kalau tujuannya orang nikah siri sama dengan nikah yang resmi? Secara hukum agama, selama syarat rukunnya terpenuhi sama saja. Sama saja. Secara hukum agama ya. Itu kan bedanya kan secara hukum negara. Jadi yang satu mendapatkan perlindungan hukum secara hukum negara, sementara yang satu tidak mendapatkan perlindungan hukum secara hukum negara. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Enggak. Bagus itu ibu bagus itu. Ibu kesel sama seseorang, tapi ibu tetap bisa bersikap biasa. Itu bagus itu. Ya, enggak apa-apa. Saya jawab. Kalau kata Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suami yang bertakwa itu adalah suami yang kalau senang kepada putrimu dia akan memuliakannya. Kalau dia lagi marah dia tidak akan merendahkannya. Maka sebaliknya berarti istri yang bertakwa adalah seorang istri yang kalau pas senang sama suaminya ya suaminya dimuliakan, pas nggak senang dia tidak akan merendahkan suaminya. Artinya dia tetap berbakti kepada suaminya. Bahwa hati kesel biasa lah itu. Dan memang laki-laki ngeselin kadang biasa. Iya. Yang penting ibu tetap baik sama suami, tetap berbakti pada suami. Jadi jangan sampai gara-gara kesel sama suami terus tidak berbakti, tetap berbakti. Itu istri yang bertakwa itu begitu. Ini enak ngomongnya aja, ini kadang prakteknya sulit pakai dalam. Jadi enggak. Justru itu ibu berusaha melawan hawa nafsu ibu yang tidak meliarkannya, namanya itu. Iya. Enggak, tetap kopi dibikinin, tetap masak dimasakin, tetap tidur tetap ditemenin gitu. Cuman agak dingin saja. Ya enggak apa-apa, itu benar Ibu. Justru itu karena saya pernah ada jamaah saya itu tegur oleh suaminya. Dia itu dulu, ada jamaah saya ditegur oleh suaminya, "Ma, kamu itu udah ngaji, tapi sih kamu masih begitu." Maksudnya ya kayak tadi itu, kata istrinya, "Untung aku ngaji, Pak. Lek ngaji lebih parah dari ini aku." Untung aku ngaji, Pak. Lek ngaji aku lebih parah dari ini katanya. Kenapa? Ya. Nah ya tadi itu jawabannya. Untung aku ngaji, Pak. Lek ngaji aku lebih parah dari ini. Iya itu. Ya saya kira itu. Nama Bu? Iya, tapi kalau sedang kesel sama suami lihat mukanya itu kadang Ya nggak usah dilihat. jadi habisnya kelihatan aja. Nggak usah dilihat. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah marah sama Nabi Muhammad SAW. Jangan salah. Padahal suaminya itu Muhammad Rasulullah SAW. Apalagi kalau Muhammad Subhan jadi kayak apa? Itu padahal suaminya Muhammad Rasulullah aja. Siti Aisyah pernah marah. Apa kata
Kata Nabi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu kapan ketika kamu marah kepadaku, kata Nabi. Aku tahu kapan kamu ketika marah kepadaku. Bagaimana ya Rasulullah, kata Siti Aisyah? Kamu kalau marah kepadaku, ini mafhum riwayat kan? Kamu menghindari namaku. Iya, jadi nggak mau nyebut nama Nabi itu nggak mau. Siti Aisyah itu kalau lagi marah sama Nabi nggak mau nyebut nama suaminya. Kalau sumpah demi Tuhannya Ibrahim, gitu. Tidak demi Tuhannya Muhammad, demi Tuhannya Ibrahim, gitu. Itu Siti Aisyah sedang marah berarti itu, sedang marah sama Nabi. Jadi kalau lagi kesel sama suaminya nggak mau nyebut nama suaminya. Cuman nama suaminya kan harus disebut dalam sholat. Jadi mau nggak mau tetap nyebut nama suaminya. Makanya dulu saya batin bapak saya itu ngasih nama saya pinter, Subhan. Jadi orang kalau kesel sama saya nggak bisa itu, karena dikirim sih Subhanallah subhanallah. Iya. Nggih monggo Bu Dafri, nggih satu lagi monggo. Gini, kalau ada orang melanggar hukum terus dihukum di dunia ini, terus oh gitu, gini, iya sama, gini Bu Dafri, sama gini. Dulu di masa Nabi itu pernah ada kasus pencurian, dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terus tiba-tiba mereka berdamai. Kata Nabi terlambat. Jadi sudah P21 itu kalau di kejaksaan itu udah harus diproses itu. Udah P21 itu. Ya udah lengkap itu. Akhirnya mau tidak mau lanjut proses hukum sampai selesai di pengadilan itu. Jadi memang kalau sudah terlanjur masuk ke meja hukum, itu nggak bisa berhenti Bu Dafri, memang itu betul, itu teori dalam Islam juga gitu sama. Di dalam Islam itu kalau sudah dilaporkan ke hakim, saya itu Nabi sebagai hakim saat itu, dari tadi Islam sudah P21, proses hukum lanjut, walaupun sudah berdamai di antara keduanya. Ngoten. Jadi istilah yang di media banyak orang mengatakan kita maafkan, cuman proses hukum tetap berlangsung karena sudah terlanjur dilaporkan ke yang berwajib begitu. Nah, prinsip hukum itu dalam Islam itu begitu, dalam Islam itu. Jadi pernah ada orang mencuri, saya ulang, sudah dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sudah P21 lah kalau bahasa kita, mau diproses pengadilannya, tiba-tiba mereka berdamai. Nabi mengatakan tidak bisa, proses hukum tetap berlangsung. Berdamai itu urusan kalian, tapi proses hukum tetap berlangsung. Ada nanti putusan hakim terserah, apakah dibebaskan atau itu terserah. Yang penting, ya itu seperti itu. Biasanya kan pencabutan laporan itu bisa terjadi kalau di Indonesia baru di kepolisian kan, itu bisa dicabut. Tapi kalau sudah ke kejaksaan P21 nggak bisa, tetap lanjut itu. Nah, bahwa nanti hakim dengan kebijaksanaannya memutus apa itu terserah. Itu ngoten Bu Dafri. Sudah memaafkan kan, damai kan, sudah memaafkan berarti sudah. Tapi proses hukum tetap berlangsung. Nah, nanti hakim yang memutuskan Bu Dafri. Itu. Kalau di Indonesia itu kan kalau masih di kepolisian itu masih bisa dicabut laporannya. Tapi kalau masuk kejaksaan, saya ulang P21 nggak bisa itu, terus lanjut itu. Nah, nanti hakim yang memutuskan apakah tetap dihukum atau dimaafkan. Itu terserah hakim nanti. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Sabar. Ya betul. Sabar, karena kalau marah dilawan marah itu jadinya perang nanti. Karena api ketemu api, gitu. Jadi kalau gini, orang marah itu bikin dia bingung gitu loh. Orang kalau marah sama kita, itu kan laksana dia harimau, dia siap menghadapi harimau. Jadi begitu kita datang sebagai harimau, dia bingung. Dia bisa siap, dia sudah pasang kuda-kuda. Orang yang pemarah itu dia siap menghadapi harimau, sehingga ketika kita datang sebagai harimau, tarung, perang itu sudah. Tapi kalau kita datang sebagai cacing, dia bingung, piye gitu terus. Ya, karena mau dilawan bukan lawannya, akhirnya ini bingung dia gitu. Jadi kadang mental orang itu perlu kita agak bermain-main, berselancar di dalam mental seseorang itu. Itu seperti itu. Kan makanya orang-orang Yahudi yang berbuat jahat sama Nabi kan bingung.
Ini kan aneh orang ini dijahati kok malah baik. Jadi mereka nggak siap. Kalau Nabi membalas kejahatan dan kejahatan, mereka udah siap tempur itu. Tapi begitu dibalas kebaikan, mereka bingung. Loh, mental mereka kacau, bingung itu seperti itu. Makanya kalau kita berhadapan sama orang yang pemarah itu ya, kita jadi, kalau dia api kita jadi air gitu loh. Kalau dia jadi macan kita jadi cacing. Dia bukan lawannya cacing itu, tapi juga nggak bisa dibunuh juga dia. Bingung, dia cacing dipangan kena ya. Itu seperti itu. Itu kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.